Hai guys, balik lagi di channel YouTube aku. Sekarang aku mau buat satu video tutorial setting GoPro yang biasa aku pakai buat ngevlog di video-video aku guys. Sekarang aku udah nggak pakai handphone, sekarang aku pakai ini. Terus aku mau kasih lihat nanti cara settingnya gimana aja. Oh ya, ini GoPro Hero 9 Black. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan dulu tombol subscribe untuk support YouTube channel aku. Dan nggak usah lama-lama, kita langsung ke video tutorialnya. Kita mulai reviewnya. Pertama, aku akan jelasin dulu fitur-fitur yang ada di fisik dari GoPro Hero 9 Black. Pertama, kita lihat dulu ya di sebelah sini. Ini adalah tombol powernya. Kita bisa tekan ini, tekan dan agak tahan ya guys. Kita tekan. Nah, dia akan nyala seperti ini. Tapi ini belum di posisi merekam atau mengambil gambar. Jadi dia fungsinya hanya untuk nyalakan monitor di sini. Terus kalau kita mau mulai merekam, itu kita ke tombol yang ada di atas ini. Tombol merah ini. Ini aku sudah ada di mode video ya guys. Jadi aku langsung rekam, tekan tombol ini. Seperti ini. Selain kita dengan menyalakan tombol power ini, kalau mau merekam kita bisa langsung tekan dari sini guys, tanpa harus menyalakan monitor misalkan di mobil gitu ya. Langsung tekan begini aja kali. Nah, dia langsung nyala. Jadi nggak perlu tekan yang ini, jadi lebih mudah. Ini langsung nyala dan langsung merekam. Kalau mau matiin tinggal pencet aja. Langsung mati lagi seperti awal. Beda kalau kita nyalakan ini, dia saat kita pencet off, ininya tadi kita pencet, dia akan tetap nyala di sini. Terus di bawah tombol power ini ada fitur ini untuk pengering. Jadi kan GoPro ini bisa kita pakai di dalam air ya guys. Jadi ini jangan kalian buka. Lalu kita ke sebelah kiri atau di bawah tombol ini. Ini untuk baterai. Jadi baterainya ada di dalam sini. Dan cara membukanya kita tarik dulu seperti ini. Seharusnya gampang sih, semuanya tahu. Nah, di sini baterainya. Jadi kalau kita mau pasang atau ganti baterai dari sini. Gitu ya guys. Terus kita tutup lagi. Oke, dan ini adalah kameranya. Nah, istimewanya dari GoPro Hero 9 Black ini ada layar depan yang bisa membantu kita untuk melihat kira-kira di video kita seperti apa. Jadi kita bisa lihat di sini. Dan di bawah kamera ada mic, ada lubang mic di sini, lalu ini juga mic. Sekarang kita balik ke layar ya. Jadi kalau kita slide ke kiri, di sini ada pilihan kita mau ambil foto atau video atau juga bisa time lapse ya di sini. Jadi ada 3 pilihan kegunaan, mau buat foto, video atau time lapse. Lalu sekarang kita coba untuk di mode video. Kita akan masuk ke fitur-fitur yang ada di video. Sekarang untuk pilihan pengambilan videonya ini ada di sini ya guys. Nah, ini ada beberapa pilihan dari ukuran pengambilan. Jadi kita dari yang paling besar ya, ini yang paling besar ini ada super view. View yang bisa kita dapat itu jadi sangat luas. Jangkauannya lebih jauh atau lebih lebar. Tapi ini kurang cocok nih kalau buat pakai ngevlog karena nanti tampilan kita akan jadi kayak bulat-bulat gitu loh. Karena dia tampilannya kayak seperti setengah lingkaran gitu, jadi agak oval. Lalu kita ke wide ini lumayan lebar tapi masih normal gitu, tampilan masih lurus. Nah, yang ini yang cocok untuk ngevlog. Biasa vlog-vlog yang aku pakai itu di fitur yang ini. Lalu kita ke linear. Dan linear ini jangkauannya lebih sempit dari wide. Ini linear plus horizon, dan ini sama seperti linear yang di atas. Dan ini yang terakhir adalah narrow. Nah, ini jangkauannya lebih kecil, tapi dia bagus banget kalau kita mau ngevlog gitu, tampilan muka kita atau kita video objek yang lebih dekat. Lalu ini kita ke pilihan untuk resolusi video guys. Di sini ada standar, activity, cinematic, dan slow motion. Kalau untuk standar sendiri, ini resolusinya di 1080
dan frame per secondnya 60. Lalu untuk activity 2,7K dan frame per secondnya 60. Untuk cinematic dia 4 atau 4K dan frame per secondnya hanya 30. Dan yang terakhir ini ada slow motion dengan resolusi 1080 dan frame per secondnya 240. Nah ini kita lihat untuk yang di slow motion frame per secondnya dia lebih tinggi 240. Yang artinya kalau kita mau semakin tinggi frame per secondnya video ini, semakin kita bisa bikin untuk menjadi video-video slow motion. Jadi bisa semakin smooth. Sementara untuk cinematic dia frame per secondnya hanya 30, saat kita nanti mau bikin untuk video slow motion dia akan patah-patah atau lebih kasar gitu guys videonya. Tapi secara kualitas untuk yang cinematic ini lebih bagus hasil videonya, walaupun kita nggak bisa buat video dari cinematic ini menjadi video slow motion. Lalu di sini ada icon siput siput. Nah ini bisa kita jadikan sebagai shortcut atau tombol ya, tapi ini di layar jadi bukan tombol, untuk otomatis ke slow motion. Tapi slow motionnya hanya bisa 4 kali slow motion nih guys. Ini slow motion off. Kalau biru seperti ini slow motionnya on, tapi hanya bisa 4 kali slow motion. Nah ini kan saat slow motionnya nyala atau on, ini otomatis frame per secondnya ini otomatis jadi 120. Jadi untuk video slow motion bisa lebih tinggi gitu guys. Ini kan FPS nya 120 bisa untuk slow motion 4 kali. Berarti yang tadi yang di fitur slow motion ini dengan frame per secondnya 240 berarti bisa 8 kali slow motion. Dan aku sudah pernah coba untuk pakai fitur slow motion dengan FPS 240. Itu hasil video slow motion itu smooth banget. Nah, di sini juga ada fitur boost atau untuk meningkatkan hyper smooth. Jadi, kalau kita aktifkan ini, nih ya, boost on. Jadi dia bisa bantu menstabilkan kamera saat di kondisi misalkan vlog di jalanan yang agak rusak atau apa. Jadi dia bisa video lebih stabil tuh, ya kan? Aku lebih goncang apa nih? Perangkatnya aku goyangin, dia nggak terlalu goyangnya nggak terlalu parah. Jadi fungsi boost on ini buat menstabilkan video kita. Nah sekarang ini boost hyper smoothnya kita matikan. Tuh, dia goyangnya lebih gitu ya. Sekarang kita nyalakan tuh, nah lebih stabil. Pasti ada pergerakan, cuman dia akan jadi lebih stabil. Jadi berfungsi banget nih kalau misalkan kita lagi ngevlog di off-road atau jalanan rusak seperti video-video aku yang aku jalan-jalan itu. Nah aku biasanya aktifkan ini nih, jadi jalanannya nggak terlalu gini hasilnya di video, nggak terlalu goyang. Lalu di bawah boost ini ada untuk ngezoom ya guys. Nih ini kita tarik aja ke atas seperti ini. Ini memang agak-agak sih touchscreennya dia kurang oke. Susah memang nih touchscreennya nih guys. Nah kita tarik seperti ini aja untuk zoomnya. Jadi mudah banget untuk ngezoomnya, ditarik seperti ini aja. Nah ini adalah storage atau sisa penyimpanan dari SD card yang kita pasang di sini. Jadi di dalam sini aku lupa jelasin, di dalam sini ada selain ada baterai ada juga SD card ya. Jadi penyimpanan kita pakai SD card, dan ini aku masih full karena setiap selesai ambil video aku langsung pindahin ke laptop. Jadi dia masih bisa untuk merekam banyak. Dan ini indikator baterai ya, standar sih seperti itu. Nah sekarang kita ke fitur time lapse. Time lapse ini biasa ya buat mempercepat video. Jadi bisa kita pakai misalkan kita lagi lari atau bersepeda atau lagi di perjalanan, jadi videonya bisa jadi lebih cepat. Kita pakai di time lapse atau time wrap seperti ini, yang ini. Dan di sini juga ada resolusinya, ada 1080 dengan kamera
tipe narrow, wide, ini sih. Jadi ada pilihannya seperti ini. Jadi kita pakai kalau biasa buat mempercepat aja sih. Ini nggak terlalu kita iniin lah ya. Dan yang terakhir ini di mode foto. Nih, seperti ini nih. Jadi untuk pilihannya ada biasa, foto, ada live bars. Jadi kalau kita yang pakai bars ini untuk pengambilan beberapa foto sekaligus. Nah, ini juga ada seperti biasa ya, untuk ubah settingan kan biasa ada icon pulpen seperti ini kan. Nah, ini kita bisa setting nih mau lensa yang mana, mau pakai lensa apa tuh ya, linear atau wide. Jadi kita bisa ubah settingannya di sini. Nah, ini juga resolusinya ada yang standar, ada HDR atau super foto. Timer bisa kita setting off atau kita pakai timer. Jadi di masing-masing pilihan ada settingnya. Tuh guys ya, tinggal kita pilih-pilih aja sesuai dengan yang mau kita pakai. Dan kalau kita mau lihat hasil dari foto kita, kita langsung ke galeri. Cara gampangnya bisa langsung kita swipe ke atas seperti ini. Nah, ini dia. Tadi ini video-video yang aku coba. Dan ini untuk seperti apa namanya, galerinya gitu. Ada beberapa sini untuk tampilannya. Dan di sini ada pilihannya. Kalau mau hapus atau mau pemutaran slow motion, kita bisa setting di sini. Dan ini timer. Kalau kita mau pindahin ke menit ke berapa, kita bisa atur di sini. Nah, ini kalau kita mau menandakan video atau foto ini seperti kayak favorit. Kan biasa kan kalau kita di galeri, yang mana nih favorit, kita bisa tandain pakai kayak gini. Oke guys. Sekarang kita kalau kita mau balik, kita langsung swipe ke bawah kayak gini aja, tinggal gituin ya. Jadi balik ke layar utama guys. Nah, sekarang kalau kita swipe ke bawah lagi, di layar utama ada apa nih? Ada mute, ada volume, suara, kunci layar, dan lain-lain. Grid, bisa untuk pengkotakan atau frame gitu ya. Nah, itu dia guys, tutorial singkat dari aku. Jadi yang aku jelasin adalah fitur-fitur pentingnya aja atau yang biasa kita pakai. Jadi nggak usah yang rumit-rumit. Tapi kalau kalian butuh settingan lain, kalian bisa belajar atau pelajari lagi dari manual booknya. Semoga video tadi bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Dadah guys.